Anda kembali dengan Krista Sipain VZ. Video ini saya buat untuk ibu-ibu, bapak-bapak di rumah atau para pengajar yang mengajari anak-anak usia dini. Dan video ini saya buat terinspirasi oleh buku ini yang berisi tentang bentuk-bentuk. Saya akan baca buku ini di video yang berbeda ya, karena saya nggak punya copyrightnya akan buku ini. Jadi video berikutnya nanti akan unlisted, maksudnya nggak bisa diakses melalui Google. Hanya kalau Anda memiliki linknya dan Anda share linknya itu ke orang-orang yang Anda kenal. Jadi sepertinya saya itu sudah membeli buku ini dan membacakannya atau membagikannya dengan orang-orang kenalan saya aja. Buku ini membahas 6 bentuk-bentuk ya. Saya sudah hafal-hafal beberapa kali untuk mengatakannya dalam bahasa Indonesia. Bisa kembali mengatakannya dalam bahasa Indonesia. Keenam bentuk-bentuk itu adalah persegi, persegi panjang, bundar atau bulat, lonjong atau bujur telur, ketupat, dan persegi tiga. Nah, kalau saya ingat benar waktu dulu diajari mengenai bentuk-bentuk ini, mudah-mudahan nggak begitu lagi ya. Jadi gurunya mengatakan aja, menyuapin kita, ini bentuk ini, bentuk ini, bentuk ini, sehingga kita itu disuapin aja gitu, menerima aja. Sementara kalau sebaiknya dan praktisnya kita di sini di US beri kesempatan kepada murid kita untuk jawab pertanyaan, untuk berpikir sendiri. Jadi kita sebagai guru atau orang tua banyak bertanya aja dan memberikan satu atau dua kata atau pertanyaan yang mengarahkan si anak itu untuk berpikir lebih dalam dan untuk menemukan jawaban-jawaban itu dengan sendirinya atau self-discovery. Jadi enggak kita kasih, oh ini segi panjang karena begini-begini, nah hafal, begitu ya. Jadi biarkan mereka yang mengeksplorasi dan menemukan jawaban-jawabannya sendiri. Nah, ada 6 bentuk-bentuk di buku ini. Buku ini pelajaran ini jangan untuk 1 hari aja ya, sebaiknya seminggu. Jadi di breakdown mungkin 1 atau 2 bentuk-bentuk per hari. Jadi lebih fokus tapi lebih dalam gitu. Jadi buku ini bisa dibaca dalam seminggu itu ya. Mungkin buku ini dibaca 3 kali. Tapi harus dibaca supplementary buku yang lain juga, buku-buku yang juga mengenai bentuk-bentuk tapi bercerita tentang lain gitu. Karena anak-anak itu kan suka banget kalau buku yang sudah dikenalnya, yang sudah diingatnya, sudah pernah didengarnya dibaca lagi. Malah kalau kita sering baca ini begitu, malah sampai si anak itu bisa mengantisipasi apa yang datang atau kata yang datang, bisa baca sendiri pada akhirnya. Karena cara si anak belajar membaca itu ada 2 cara ya, bukan sekedar menggabung-gabungkan suara huruf-huruf itu aja, yang kalau di sini namanya fonetik atau menggabungkan fonim, misalnya b, a, ba gitu ya. Jadi suaranya itu digabungkan. Jadi cara lain itu dengan visual atau sight words katanya kalau di sini. Jadi kita belajar membaca itu melalui penglihatan atau gambarnya aja. Kalau seperti gambarnya seperti B dan U ya jadi bu gitu. Jadi learning stylenya itu kita pakai untuk dia bisa mempelajari itu dengan sendirinya, karena ada orang visualnya lebih kuat dan ada orang auditorinya lebih kuat untuk mengingat sesuatu itu. Jadi untuk pelajaran pertama ini saya fokuskan untuk triangle aja ya, persegi 3. Di luar berangin banget, jadinya bahan-bahan permainannya pada berterbangan. Karena saat saya membuat bahan-bahan ini, saya juga berpikir mengenai bahan-bahan yang gampang ditemukan di rumah atau yang gampang dibuat, karena saya juga mengerti sekolah-sekolah dasar itu mungkin tidak punya banyak dana untuk membeli bahan. Lagi pula kalau di Indonesia kurang ada
bisnis-bisnis yang fokus untuk membuat bahan-bahan pelajaran. Kalau di sini sih banyak ya, ada Lakeshore, ada school supplies, gampang mencari bahan-bahan untuk pelajaran itu. Tapi pada dasarnya kalau sebagai guru ya kita memang harus kreatif banget juga ya, memakai bahan-bahan yang kita miliki untuk bisa membuat suatu bahan pelajaran yang bisa menarik perhatian si anak. Membuat pelajaran di sini kita harus ada objektifnya yang jelas begitu loh di atas atau di papan tulis. Untuk objektif kita hari ini adalah agar si anak itu bisa mengatakan triangle atau persegi tiga dan membedakan triangle itu dari bentuk-bentuk yang bukan triangle. Sementara untuk objektif di akhir pekannya itu adalah buat si anak bisa membedakan atau memberikan paling sedikit satu alasan kenapa triangle itu, segitiga itu adalah segitiga. Apa sih karakteristiknya yang tidak dimiliki oleh persegi empat begitu. Jadi harus jelas itu objektif. Nah, bahan-bahannya adalah markers atau crayons atau kapur berwarna juga bisa. Yang penting dia berwarna. Dan gunting dan belebas, kertas-kertas construction paper yang berwarna-warni dan yang putih. Nah, pertama-tama saya gunting-gunting aja segitiga yang berbeda-beda jenis, berbeda bentuk dan ukuran seperti ini dan berbeda warna. Kemudian saya transfer bentuk ini ke kertas putih. Ya kan, begini kan. Nah, udah itu ya, ini udah jadi, ini aja udah. Nah, udah itu saat kita kasih si anak untuk bermain, kita bilang ayo kita sesuaikan bentuk-bentuknya gitu. Jadi kasih mereka bermain sendiri gitu. Jadi mungkin si anak bikin begini. Nah, di sini saya ikutkan juga ada rectangle atau persegi empat, itu. Nah, pada akhirnya nanti kalau mereka udah selesai kan nanti ini nggak akan mereka pakai. Nah, sisa begitu. Nah, sesudah itu kita bilang, loh kok ini nggak bisa masuk ke situ ya, begitu. Jadi kita biarin aja, sengaja ya ini karena berbeda bentuknya, jadi nggak bisa masuk ke ini triangle, nggak cocok kan, nggak disengaja. Selanjutnya kita ajak si anak itu untuk menolong kita menghitung berapa garis lurus yang kita butuhkan seperti ini untuk menggambar satu segitiga ya. Jadi setiap kita gambar satu garis kita bilang apa itu udah segitiga? Belum Bu. Oh, berarti kita butuh satu atau satu sisi lagi. Nah, itu kan udah dua sisi, udah itu udah segitiga. Yuk hitung yuk, 1, 2, 2 sisinya. Apa itu udah segitiga? Belum Bu, perlu satu lagi Bu. Kan mereka bilang, udah itu ya kita gambar yang satu lagi. Nah, apa ini sekarang udah segitiga? Udah Bu. Oh, jadi kita kalau kita mau menggambar segitiga harus ada 3 garis lurusnya. Ayo kita hitung yuk. 1, 2, 3. Nah, ini sudut-sudut loh. Ini namanya sudut ya. Kita harus perkenalkan juga sudut-sudut. Yuk kita hitung berapa sudutnya yuk. 1, 2, 3. Jadi prosesnya ini diulang untuk setiap warna ini gitu. Jadi mereka berulang-ulang menghitung garis yang dibutuhkan atau sisi-sisi yang dibutuhkan untuk membentuk segitiga. Nah, sesudah itu kita bawa bentuk yang tidak masuk tadi, yang tidak cocok. Nah, ini tadi kan nggak masuk ke model-model kita itu, nggak cocok. Kenapa ya? Yuk kita gambar ini dulu yuk. Nah kita gambar satu sisi dulu ya. Nah, apa itu udah sesuai dengan bentuk ini? Belum Bu. Oke, itu sudah Ibu tambah satu lagi garisnya atau sisinya. Udah punya 2 sisi. 1, 2. Apa itu bentuknya udah sesuai dengan ini? Belum Bu. Oh, ayo kita lanjutkan menggambar sisi-sisinya. Nah, itu sudah lengkap. Ini sudah sama dengan
bentuk yang ini. Sudah sama kan? Nah, berapa sisinya atau garis lurus yang kita butuhkan untuk membentuk ini? Terus mereka kan ingat jumlahnya 4, mereka bilang 4. Nah, sementara yang kita butuhkan untuk membuat bentuk segitiga berapa sisinya? Mereka bilang 3. Nah, udah itu kita tanya mereka, jadi apa dong bedanya antara yang segitiga sama yang enggak segitiga? Jadi mereka bisa akhirnya mengatakan salah satu sebabnya atau karakteristiknya segitiga itu. Segitiga itu ada 3 sisinya dan 3 sudutnya. Sementara kalau sudah tidak memiliki 3 sisi atau 3 sudut, udah bukan segitiga lagi. Udah dulu ya, udah kepanjangan. Aktivitas selanjutnya ada di foto yang sebelumnya ini, yaitu bermain dengan Play-Doh, memakai pipet-pipet atau tusuk-tusuk gigi atau tusuk sate, tapi harus dijaga keamanannya buat anak-anak kecil ya. Terima kasih sudah menonton. Bye.